Oke, kita masuk pada pertemuan yang ketiga ya. Dan hari ini kita akan membahas pengantar teologi PB 2. Silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum memulai pembelajaran kita ada ibadah sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan bersama 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga lima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami, sehingga kami Tuhan dapat melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai proses belajar kami, kiranya Engkau yang hadir di hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang akan disampaikan Bapak dosen kami pada kami. Begitu juga Tuhan dengan Bapak dosen kami, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, terlebih Tuhan kesabaran, agar kami anak-anaknya dapat dididik dengan baik. Ya Tuhan, dosa-dosa kami yang sengaja tidak, tapi sekali itu agar tidak terkasih kepada kami. Dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada pengantar teologi PB 2. Sebelumnya saya akan manggil saudara-saudara ya, absen kelas. Nanti ditandatangani 3 absen. Pertama kuliah umum, kedua kemarin kita menyusun RPS, dan ketiga hari ini. Kita sudah 2 kali tidak masuk karena pertama itu seminar proposal, yang kedua karena saya kepekan baru dalam rangka urusan keluarga. Kita akan cari pengganti nanti dengan waktu yang lain supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Dodi Rudianto, Alda, Tasya, Agnes, Agrinda, Daniel, Elsa, Elson, Emma, Gloria, Grace, Hujolum, Indriani, Johannes, Juan, Koni, Lydia, Mikael, Natalia, Obed, Palma, Reni, Reja, Richard, Marcelino, tak ada. Roynaldi, Ruth, Samuel, Sherina, Susanta, Tri. Oke, kita ada 30 ya. Siapa? Immanuel. Gak ada namamu di sini.
Immanuel. Ini yang sudah SP2 ya? Oke. Nanti tulis nama di bawah ya. Wah, susah yang SP2 ini. Mudah-mudahan minggu depan saya cetak lagi nih apa namanya? Absen yang baru ya. Oke, silakan tanda tangani yang hadir pada saat kuliah umum, silakan tanda tangani, yang tidak hadir tak usah tanda tangani. Yang hadir pada saat silabus tanda tangani, yang tidak hadir tak usah tanda tangani. Jujurlah pada dirimu karena itu akan menolongmu membawa berkat. Kalau tidak jujur, ya saudara yang menerima resikonya ya. Oke. Setiap perkuliahan ya, ada yang membuka nyanyi dan doa penutup, pembukaan dan penutup sesuai absen kita alfabetika. Pilihlah lagu yang jangan itu aja. Kami puji dengan riang, Tuhan Allah hadir bagi kita. Itu aja lagu kirim jemaat, nggak ada yang lain. Pilih lagu-lagu yang jarang dinyanyikan supaya tambah perbendaharaan. Dari lagu-lagu gerejamu bisa kita mendenden, haleluya, Jununo, apalagi. Dari gerejamu lah lagu-lagunya. Kalau kau mau berdoa dalam bahasa daerahmu silakan. Tapi kalau berdoa jangan untuk dirimu ya, tapi untuk orang lain. Karena kamu sedang membawa umat ini ke Tuhan supaya didengar Tuhan doamu. Jangan berdoa entah apa yang kau sampaikan ke Tuhan kami dengar. Artinya yang berdoa itu mewakili kita, mewakili mulut kita ke Tuhan berjumpa. Itu ya. Pilihlah lagu-lagu, kalau lagu baru sharing di grup supaya bisa kita dengar, kita baca. Kemudian kalau belajar seperti ini sudah rapi, bagus. Tapi tolong diisi yang kosong-kosongnya dulu supaya jangan kosong dia. Silakan diisi dari belakang pindah ke depan. Suara saya halus sehingga tidak bisa kedengaran ke belakang. Masih ada yang mau ke depan? Tidak ada? Oke, rapi ya. Kalau seperti ini dia rapi. Bagus. Cara mengajar kita pun enak. Oke, itu dia untuk beberapa pengantar teknis ya. Kita akan masuk pada pengantar PB. Sebelum saya mengurai tentang pengantar ini, kita belum membagi kelompok waktu itu. Jadi sekarang kita bagilah kelompok 1 sampai 5 nanti hitung. Lalu komiti nanti tulis siapa-siapa kelompok 1 dan sampai 5, kirimkan segera ke WA group supaya saya bisa masukkan ke RPS silabus ya. Oke, silakan dimulai hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Oke, silakan komiti. Catat yang satu angkat tangan.
angkat tangan yang satu. Nomor 1 Daniel, Jolong, Elson, Linda, Ada sama Obi. Nomor 2 Yohanes, Rizwandi, Boni, Agnes, Rudi, Samuel. Nomor 3 Palma, Asia, Serina, Santa, Juan. Nomor 4 Roy, Gloria, Reni, Elsa, sama Agnes Limbo, sama Manuel. Nomor 5 Michael, Kak Emma, Indri, Lydia, Natalia, sama Rodega. Sudah, Pak? Sudah. Oke, baik. Saya akan sampaikan ada buku-buku utama yang akan kita gunakan dalam laporan baca. Yang pertama Teologi Perjanjian Baru, bukunya Ladd, ya, George Eldon Ladd. Ini jilid 1 dan jilid 2. Cara membukanya nanti, ini ada jilid 1 setengah, baru di tengah nanti ada jilid 2. Jadi yang kita pakai jilid 2-nya, bukan jilid 1-nya. Jilid 1 di sini. Ada jilid 2 nanti di tengah. Jadi jilid 2-nya di sini. Ada daftar isi lagi, ada materi-materi yang dibahas di sini. Jadi di tengah itu ada jilid 2. Ini jilid 1. Jilid 2. Jadi Teologi Perjanjian Baru dari bukunya George, ya, Eldon Ladd. Silakan nanti lihat di perpustakaan. Kalau tidak ada di perpustakaan, silakan cari di BPK Gunung Mulia Jalan Nibung Raya. Tidak ada nanti di BPK, pergilah ke mall, bukan Carrefour, di lantai 3 ada di situ toko buku Logos. Pasti ada di sini. Ini murah, sekitar 285. Bagi orang yang mau belajar ini murah. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar ini mahal. Pasti mahal. Memang orang yang tidak mau menuntut ilmu pastilah mahal semua buku ya. Tapi kalau orang yang mau belajar pastilah semua buku murah. Kalian bersyukur karena kalau zaman kami ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masih dalam bahasa Inggris. Kalian sudah dapat terjemahan. Yang kedua, Leon Morris. Ini sudah diterjemah juga. Teologi Perjanjian Baru, Leon Morris. Ini Gandum Mas, Malang. Kalau tadi Kalam Hidup jadi Bandung. Leon Morris. Lalu yang ketiga, ini 3 jilid Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru. Ada 1, ada 2, ada 3. Tapi nggak mungkin semua saya bawa. Hanya membuat 3 ini tadi sudah capek bawa di sini. Donald Guthrie. Dan masih banyak buku-buku lain nanti yang akan kita gunakan menjadi buku pendukung, tapi ini buku utama. Donald Guthrie. Ini BPK, pasti ada di perpustakaan, pasti ada di BPK. Tapi kalau ini tidak jamin ada di BPK, tapi kalau di Logos pasti ada. Atau di lantai 3 ada, di lantai 2-nya juga ada itu. Lupa saya. Kairos, ya Kairos. Selain itu ada juga di toko buku lain di Mall Sun Plaza, pergilah ke sana. Atau pergi ke perpustakaan STT yang lain supaya kenalan sama teman-teman yang di sana ya. Halo, selamat sore, selamat siang. Saya dari STT Abisat Medan. Mau masuk ke perpustakaan? Oh silakan, senang mereka ya, kunjung. Mau cari buku apa? Teologi PB. Wah keren. Berarti semester 6 kan itu kan? Itu kalian buang semester 6.
Tapi kalau mau cari buku apa? Yunani Koine, semester 2. Perkenalannya nggak dalam kan. Tapi kalau sudah semester 6 kan, bagaimana di sana tafsir? Wah itu enak kalian berdiskusi kan. Siapa dosen yang bagus atau killer di situ? Wah kan di sini siapa? Kan tukar informasi. Siapa dosen-dosen yang garang? Ada di sini, di sana ada gitu kan. RH itu. Apa itu RH katanya kan? Jelaskan kita kenal saya di sana kan gitu. Minimal gitu caranya memperkenalkan diri. Oke lah. Banyak lagi buku-buku ya tapi ini saya tunjukkan. Nah, persoalan teologi PB 2. Saya tidak akan membahas teologi PB 1 karena itu sudah kalian lumat dengan baik ya. Teologi PB 1 itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul. Sudah kalian lumat. Lumat artinya telan semuanya kan. Berarti sudah katam dalam teologi PB 1. Teologi PB 2 berbicara dari kitab Roma sampai Wahyu. Ada banyak sekali itu. Jadi mari kita berkejar-kejaran menyelesaikan tugas ini. Tentu tidak akan mungkin satu persatu kita bahas karena waktu yang terbatas. Kita hanya 18 kali pertemuan, kurang 3 kuliah umum, UTS dan UAS 3, berarti kan 15 kali pertemuan. Harus kita selesaikan semuanya. Makanya nanti kalau laporan baca agak dibabat atau dipadatkan dan banyak, tak usah merengut. Banyak kali, tak usah, baca aja. Masukkan data itu ke kita. Ya, supaya kita bisa menguasai pemikiran-pemikiran teologi PB2 itu. Kalau tidak bisa, harus dipaksa. Dan itu pun kalian harus ekstra nanti membaca lagi. Supaya bisa menyelesaikan membaca buku yang 3 ini. Banyak sekali nanti isu-isu teologis di sini. Tapi lebih banyak saya ambil dari sini karena di sini lebih lebih menolong kita nanti mengetahui mengenal teologi PB. Tapi kalau untuk makalah nanti pasti banyak dari sini. Akan lebih banyak. Silakan digumuli ya. Teologi PB2 tidak bisa terlepas dari teologi biblika. Biblika berarti PLPB. Karena apa? Saling keterkaitan. Teologi PB2 tidak bisa lepas dari PB1. Begitu sebaliknya dengan Perjanjian Lama. Karena apa? Banyak sekali kutipan Perjanjian Baru diambil dari Perjanjian Lama. Tidak bisa ada Perjanjian Baru jika tidak ada Perjanjian Baru. Ada orang menyebut Perjanjian Lama itu Perjanjian pertama. Dan ada orang menyebut Perjanjian Baru itu menjadi Perjanjian kedua. Entah lama baru, pertama, kedua, sama saja. Isinya saling terkait. Makanya kalau kita nanti berteologi PB2, tidak bisa terlepas dari teologi PB1 dan Perjanjian Lama. Karena apa yang dibicarakan di PB2 itu akarnya dari PL dan PB1. Ajaran-ajaran Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak bisa lepas dari akar Injil Sinoptik dan Perjanjian Lama. Karenanya kutipan-kutipan PL itu penting, tapi dia bukan yang utama nanti. Karena kita PB2 yang utama. Karena itu ketika kita memahami PB2, maka akan terulang lagi nanti kalian memahami PB1 dan teologi PL. Kalian sudah selesai teologi PL? Masih PL2? Nah, berarti saling melengkapi lah. Nanti PL1 sudah lengkap, PB2, PB1 sudah lengkap, sekarang melengkapi. Jadi kalau kalian belajar teologi PL2, itu berarti disempurnakan karena sudah masuk teologi PB2, ya. Nah, kalau dikatakan teologi biblika, apa yang dibahas di sana? Teologi biblika berarti PLPB. Mengapa kita harus mengurai teologi biblika dalam rangka melihat teologi PB2? Karena tidak, saya katakan tadi, tidak bisa lepas teologi biblika itu secara keseluruhan. Mengapa? Karena pertama, kalau kita membahas teologi biblika, yang pertama nanti ada di sana sistematisasi.
Bukan berarti sistematika ya, beda. Sistematisasi maksudnya bahwa dalam belajar teologi PB atau biblika kita akan melihat nanti secara sistematis uraian-uraian yang akan kita bangun dalam teologi PB 2 ini. Misalnya contoh kalau kita membahas soal anak Allah misalnya. Dari mana terminologi anak Allah muncul? Lalu bagaimana itu dalam Perjanjian Lama atau di PB 1? Lalu di PB 2 mengapa muncul terminologi anak Allah oleh Yohanes dalam Wahyu? Itu berarti ada sistematis pengajaran itu mulai dari PL dan PB 1. Itu artinya kita biblika ini, teologi PB 2 ini saling terkait dengan ilmu lain secara sistematisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sejarah. Kalau kita nanti membaca atau membahas tentang teologi PB 2, maka tidak bisa terlepas dari sejarah. Sejarah bukan berarti sejarah gereja ya, tapi sejarah dalam kitab suci, sejarah kanonisasi misalnya, atau sejarah Tritunggal, atau sejarah tentang Israel gitu ya, teologi pembebasan misalnya nanti. Berarti kan berbicara dari keluarnya orang Israel dari Mesir atau keluarnya orang Israel dari Babilonia ke tanah Kanaan. Itu teologi pembebasan. Tapi kita belajar misalnya nanti di teologi PB 2. Jadi sejarah itu penting dalam rangka membangun teologi biblika. Yang ketiga ialah progres dari wahyu. Progres dari wahyu. Artinya dinamika dalam berteologi itu terjadi. Wahyu itu kan sebuah nubuatan. Di dalam Perjanjian Lama disebut dengan kitab Daniel sebagai kitab apokaliptis, dan Perjanjian Baru Wahyu sebagai kitab apokaliptis atau nubuatan Yohanes. Jadi ada progres yang terjadi, ada dinamika yang terjadi dalam sejarah teologi itu. Itu yang kita lihat nanti. Lalu yang keempat adalah natur yang alkitabiah. Natur yang alkitabiah. Ini hubungan teologi PB nanti dengan bidang-bidang lain. Sehingga keterkaitannya tidak bisa terlepas karena ada sistematisasi, ada sejarah, ada progres dari wahyu, dan ada natur yang alkitabiah. Karena apa? Karena banyak sekali dalam berteologi ini tidak semua termuat dalam Alkitab. Contoh nanti kalau kalian misalnya cari di Alkitab Evorus, Bishop, Pendeta, Guru Jemaat, Pareses, Korwil, mana ada itu? Atau ketua klasis, nggak ada. Tapi apakah itu tidak Alkitabiah? Atau kalau tidak ada di dalam Alkitab, dibuang aja semua itu? Nggak begitu. Tapi ada proses yang membuat itu menjadi ada. Betul kita harus menjaga konteks Alkitabiah, tapi tidak harus yang Alkitabiah itu kita kerjakan. Banyak yang Alkitabiah tidak bisa kita kerjakan. Karena sudah ada dinamika progres dari pembaruan di sana. Misalnya kalau kita ikuti imamat, maka kalian tidak bisa makan darah, tidak bisa makan yang bersisik, tidak bisa makan daging, tidak bisa menyentuh mayat. Banyak sekali kan. Ternyata kalian sekarang udah bisa makan darah kan? Walaupun sedikit darah atau banyak darah kan, naso margota katanya kan. Kalau kita kan naso margota kan berarti tidak ada darah kan. Siapa bilang tidak ada darah di situ? Ada itu. Kalaupun kau goreng, kau press itu semua pasti dalamnya ada darah. Kalau tidak ada darah nggak mungkin hidup. Kan nggak mungkin hidup babi kan kalau nggak ada darah nih kan. Yang tidak berdarah ini kaca, batu, kertas. Kalau ada orang naso marmuder katanya, kasih aja batu. Naso margota katanya, kasih aja kaca, piring gitu. Kenapa kasih ini? Ini nggak ada darahnya. Kalau babi itu pasti ada darahnya, cuma sedikit. Bahasanya harus sedikit berdarah gitu kan. Kita banyak berdarah-darah. Padahal dosanya sama. Sedikit berdarah, banyak berdarah sama ya.
Masuk neraka semua. Mencuri 1.000 dari 1 triliun sama kan? Masuk neraka. Sama aja hukumnya itu. Lebih baiklah 1 triliun ya. Bisa bayar orang keluar kita kan? Kalau 1.000 nggak bisa. Bayar masuk aja udah habis kan? Biaya sidang habis kan? Itu nikmati aja. Jadi Alkitabiah, natur Alkitabiah. Tidak semua yang di Alkitab harus terjadi di dunia nyata ini. Maka butuhlah teologi PB. Kalian berteologi dari secara sistematisasinya, dari natur Alkitabiahnya, keluar nanti terminologi. Kalian cari misalnya Tritunggal di Alkitab, nggak ada itu. Carilah, nggak ada. Tapi kita yakini sekarang Allah Tritunggal kan. Dari mana ada? Di mana teksnya? Nggak ada. Tapi itulah berteologi. Kita melahirkan sebuah rumusan dogma pengajaran dari pembacaan kita terhadap teks. Nah itulah teologi. Nah berikutnya bagaimana hubungan teologi PB ini dengan ilmu lain, disiplin ilmu lain? Apa hubungannya? Ketika kita membicarakan teologi PB nanti kita selalu berhubungan dengan studi eksegetika. Jadi kita harus berhubungan dengan yang pertama studi eksegetika, tafsir ya. Jadi kita akan berkaitan dengan studi. Makanya kalian sudah lolos tafsir kan? Baru masuk studi teologi PB. Kalau tidak lolos tafsir, nggak bisa masuk ke teologi PB. Karena orang yang sudah lolos tafsir lah baru mampu berteologi. Nah, tafsir yang kalian pahami bagaimana? Yang kalian sudah terima. Apa yang paling terkenal, yang paling kalian sukai dalam menafsir? Metode apa? Apa? Historis kritis. Terus apa lagi? Kanonikal. Baru? Teologi peribahasa. Postkolonial. Naratif. Banyak sekali ya. Apa? Ilmu murni. Oke. Wah keren sekali. Kalian sudah tahu banyak metodologi membuat tafsir. Tapi setelah menulis skripsi semua sama. Entah apapun judulnya sama. Historis kritis, eksegetikal, postkolonial, teologi pembebasan, ilmu murni. Pasti nanti tafsiran ayat per ayat, teks, terjemahan ini, bahasa Toba, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua sama. Situasi ekonomi, situasi politik, situasi budaya, semua sama. Entahkah itu eksegetikal, apa kanonikal, yang historis kritis, yang apapun namanya itu semua sama. Jadi apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Tafsirannya? Bagaimana tafsirannya? Kalau kanonikal bagaimana tafsirannya? Kalau historikal bagaimana tafsirannya? Oke lah nantilah kita lihat ya. Saya selalu bersoal di situ karena saya bukan ahli tafsir, tapi saya baca buku. Ternyata yang kalian buat itu gak tahu dari mana kalian sumbernya. Sama semua jalannya sama, tapi judulnya beda, tapi jalannya sama. Itu jadi sama itu seperti begini. Dibuatlah namanya BPK, BPK namanya. Tapi cara masaknya saksang. Tapi judulnya BPK. Tapi isinya apa ini? Saksang. Atau BPK juga, tapi yang memasak orang Batak, orang Simalungun, orang Angkola. Ada juga BPK-nya, tapi rasanya nggak enak. Karena bukan orang Karo yang buat. BPK itu kan babi panggang. Itu. Kalau Simalungun membuatnya BPS. Kan? Jangan buat BPS, BPK tapi yang memasak Angkola, BPA itu. Babi panggang Angkola kan. Kira-kira begitulah kalian nanti menulis tafsir kalian itu. Judulnya keren, isinya sama semua. Nantilah saya tunjukkan ya. Kedua, latar belakang penulisan. Ini yang
kita lihat latar belakang penulisan. Sehingga teologi PB2 itu selalu berbicara latar belakang penulisan. Teologi tentang Markus misalnya. Mengapa Markus ditulis? Kepada siapa Markus ditulis? Tahun berapa Markus ditulis? Akhirnya gitu. Harus paham latar belakang penulisan. Maka sebelum teologi, belajar teologi, maka kalian belajar pembimbing PB1, PB2, baru tafsir PB1, tafsir PB2, baru teologi. Kalau sudah khatam di situ baru bisa berteologi. Harus dipelajari latar belakang penulisan. Mau berteologi tidak boleh lepas dari situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, studi teologi sistematik. Teologi sistematik. Jadi ketika kita berteologi, maka kita harus mengaitkannya dengan teologi sistematik. Mengapa? Karena kita membuat rumus yang menjemaatkan rumus itu atau doktrin itu ialah orang-orang praktika, orang-orang sistematika. Jadi orang ahli PBI itu membuat rumusan dogma, membuat rumusan tafsiran atau teologi, tapi yang menjemaatkan teologi itu ialah orang-orang sistematika. Ini sama seperti kalau di dunia sekular, orang-orang ahli industri itu mereka membuat rumus-rumus membuat NaCl, H2O, apalagi dan sebagainya. Orang-orang itu membuat rumus-rumus. Tapi yang membuat rumus itu menjadi bentuk benda yang berguna bagi masyarakat itu adalah ahli fisika, ahli kimia, ahli nuklir. Itulah yang membuat rumus menjadi bentuk. Jadi menjadikan ini berfungsi itu orang-orang ahli fisika, ahli kimia atau ahli nuklir. Tapi yang membuat supaya ada ini ada rumus dulu. Bagaimana percampuran ini jadilah ini. Nah, itu ahli teknik industri. Tapi teknik fisika kimia mereka mewujudkan menjadi nampak berguna bagi masyarakat. Jadi produksi. Jadi PB itu ahli-ahli menyusun teologi. Teologi pembebasan katanya. Tapi yang menjadikan dia menjadi aksi di lapangan ahli sistematika. Itu kaitannya teologi PB ini dengan ilmu mulai. Nah kalau kita perdalam lagi nanti hubungan teologi PB dengan sistematika, maka kita akan menemukan bahwa teologi biblika itu merupakan awal dari teologi sistematika. Jadi kalau kita perdalam lagi nanti tentang hubungan teologi PB atau biblika dengan teologi sistematika, maka kita akan menemukan bahwa teologi biblika atau PB itu adalah awal dari teologi sistematika. Tidak boleh atau tidak bisa orang-orang sistematika membuat sebuah tindakan di dalam masyarakat jika orang-orang ahli teologi biblika belum merumuskan apa. Jadi maka ahli-ahli PB itu, ahli PL, mereka merumuskan doktrin Trinitatis. Setelah doktrin Trinitatis jadi, maka ahli-ahli sistematika mencoba menjemaatkan teologi Trinitatis kepada jemaat. Tapi yang menyusun teologi Trinitatis ini adalah ahli teologi biblika berdasarkan teks yang dia gali. Itu hubungannya. Jadi teologi sistematika lahir dari teologi biblika. Jadi yang pertama itu teologi biblika. Alkitab yang digali, lalu lahirlah rumusan dogma, maka orang-orang ahli sistematika lah yang menjemaat. Misalnya teologi biblika menyusun doktrin liturgi, bagaimana ibadah gereja, ibadah pertengahan jabu-jabu, ibadah pertonggoan misalnya, atau ibadah pernikahan, ibadah perjamuan kudus, dibuat oleh ahli-ahli PB, ahli PL dan itu. Setelah jadi maka oleh orang-orang praktika memimpin ibadah setiap minggu. Itu orang-orang praktika. Nah itu hubungannya. Jadi teologi PB itu, teologi biblika itu menjadi cikal bakal dari teologi sistematika. Yang kedua, teologi biblika itu berusaha untuk menentukan apa yang dimaksud penulis. Teologi biblika itu berusaha menggali apa yang dimaksud penulis,
misalnya penulis Kejadian atau penulis Matius atau penulis Roma, penulis Yakobus atau penulis Wahyu, mereka berusaha menggali apa sebenarnya, mengapa ditulis kitab Yakobus ini, mengapa ditulis kitab Ibrani ini. Itu tugasnya teologi biblik. Sementara teologi sistematika, mereka hanya menjelaskan mengapa sesuatu itu benar. Jadi itu tugas mereka. Jadi dia hanya menjelaskan mengapa sesuatu itu benar. Jadi mereka menjelaskan, bukan merancang. Mereka hanya menjelaskan, oh teologi Trinitatis itu begini bla 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 bla. Jadi hanya menjelaskan. Dia tidak merumuskan. Yang merumuskan itu adalah teologi biblika. Itu yang kedua. Yang ketiga, teologi biblika memberikan pandangan penulis Alkitab. Jadi ketiga itu teologi biblika memberikan pandangan penulis Alkitab. Menurut Matius, menurut Roma, menurut 1 Korintus, menurut itu dia teologi biblika. Dia memberikan pandangan dari penulis kitab itu. Sementara teologi sistematika menjelaskan atau memberikan diskusi doktrinal. Dia hanya memberikan diskusi doktrinal. Dia memberikan diskusi doktrinal. Jadi hanya mendiskusikan hasil dari teologi biblika. Mereka mendiskusikan apa yang dihasilkan oleh teologi biblika dikaitkan dengan masa kini. Jadi dia masa kini. Itu ahli-ahli teologi sistematika itu. Baru kemudian teologi biblika meneliti semua materi. Ya, teologi biblika ini meneliti semua materi dalam Alkitab. Diteliti mendalam, misalnya kata Taurat. Bagaimana Taurat itu? Dia teliti baik dari PL, PB, tradisi Yahudi, tradisi Yunani, tradisi Helenis, dia gali dalam. Lalu dia menemukan intipati daripada Taurat itu. Nah, sementara teologi sistematika dia menggali dari semua di luar Alkitab, baik Alkitab maupun di luar Alkitab. Itu teologi sistematika. Dia melihat dari sudut pandang filsafat, dari sudut pandang kebudayaan lokal. Itu tugasnya teologi sistematika. Tapi kalau teologi biblika, dia hanya meneliti semua materi dalam Alkitab, tidak boleh di luar Alkitab. Itu yang dia kerjakan. Kalau dogmatika atau sistematika, etika misalnya, dia kaitkan dengan kehidupan jemaat lokal, kehidupan mungkin dia pandangan filsafat atau pandangan agama lain, dia campur. Nah itulah, karena dia hanya menjelaskan materi-materi, dia hanya menambah pengembangan dari apa yang dihasilkan oleh teologi biblika. Ini kalau kita belajar dengan hubungan disiplin teologi PB2 dengan sistematika. Sehingga nanti kita lihat bisa perbedaan antara teologi biblika dan teologi sistematika. Kalau kita lihat teologi biblika dan teologi sistematika, apa bedanya? Yang pertama nanti, kalau teologi biblika dia membatasi diri pada kitab suci. Dia menggali semua yang ada pada kitab suci. Tidak di luar kitab suci dia tidak gali, karena dia biblis ya. Sementara kalau teologi sistematika, dia menggali keseluruhan kitab suci dan di luar kitab suci.
Jadi dia menggali. Karena apa? Tadi secara biblis dia sudah tahu. Lalu dia kombinasikan dengan ajaran-ajaran lain di luar Alkitab. Itu bedanya. Kemudian kalau teologi biblika membahas bagian-bagian, ya, bagian-bagian dari kitab suci. Misalnya teologi penciptaan, teologi pembebasan, teologi kematian, teologi kebangkitan. Jadi dia batasi, fokus pada sebuah topik materi. Tapi kalau teologi sistematika, dia menyusun, dia mempelajari keseluruhan kitab suci. Makanya nanti dia lebih komprehensif dia. Seluruh. Kalau misalnya bicara kitab suci tentang penciptaan, maka bisa dia kaitkan penciptaan di Kejadian, penciptaan di Perjanjian Baru, penciptaan di kitab Roma misalnya, dia kaitkan. Tapi kalau biblika misalnya penciptaan menurut Kejadian, maka yang dia gali adalah dalam teks Kejadian. Dia tidak bisa lompat ke Keluaran, atau lompat ke Imamat, atau lompat ke Yudas, atau ke Wahyu, nggak boleh. Dia fokus. Nah, kalau kita nanti di teologi PB2 misalnya, pembahasan kita ya seputar PB2, jangan lompat ke PB1 atau ke PR. Itu teologi biblis. Dia fokus pada materi-materi tertentu. Tapi kalau dogmatika atau sistematika, etika, dia bisa bahas semuanya, mulai dari etika Perjanjian Lama sampai etika Perjanjian Baru. Dia bisa bahas semua. Itu bedanya teologi sistematika itu. Kemudian teologi biblika itu berusaha untuk mengerti apa, mengapa, bagaimana doktrin yang berkembang. Dia berusaha mengerti, apa, bagaimana tentang doktrin. Dia berusaha mendalami doktrin baptisan. Dia dalami. Dan bagaimana perkembangan baptisan sepanjang sejarah Alkitab. Baik dalam Perjanjian Baru ketika Yesus dibaptis, lalu bagaimana setelah itu pasca baptisan Yesus atau pasca baptisan Yohanes dipelajari, dan bagaimana baptisan pada masa kini. Itu ahli biblis. Tapi kalau ahli sistematika berusaha untuk mengerti apa yang pada akhirnya, itu yang saya katakan tadi, kanon. Mereka hanya membahas yang sudah menjadi kanon. Kalau biblis ini, dia bicarakan sitz in lebennya, kritik teksnya, kritik aparatusnya, kritik sastranya, kritik bentuknya, semua dia gali. Itu tugas biblis. Tapi kalau tugas teologi sistematika, mereka tidak mau repot dengan membahas itu. Mereka hanya membahas yang sudah final. Jadi artinya kalau di sini teologi biblika ini, kalau disuruh misalnya membuat saksang, dia harus lengkapi alat-alatnya. Ada di sini dagingnya, ada kacang, bawangnya, bawang merah, bawang putih, ada bumbunya, semua ada di sini. Sehingga dia mulai racik, dia gongseng, masak, lalu akhirnya inilah saksang. Itulah historis kritis. Dia kerjakan semua dari awal hingga jadi barang itu. Kalau orang-orang teologi sistematik tidak mau mengerjakan itu semua. Yang penting bagi dia sekarang, wow, saksang. Wah, ini lagi saksang. Ini saksang. Dia kerjanya membandingkan bagaimana masakan ini, bagaimana masakan ini. Yang sudah akhir, yang sudah kanon. Jadi sudah mengerti sekarang apa bedanya historis kritis dan kanon. Jadi kalau kalian pilih kanon nanti tafsiranmu, jangan lagi kerjakan kritik teks, kritik bentuk, kritik sastra. Itu bukan kerja kanon. Kerja kanon ialah membahas yang sudah final. Lalu siapa yang menggunakan yang sudah final itu? Ada di sana, ada di sana, di sana.
Lalu bahaslah, di sana mereka gunakan karena begini, di sana mereka gunakan karena begini, di sana rasanya begini, ini rasanya begini. Itu kanon. Membicarakan yang sudah final. Jadi jangan nanti ketika kalian memilih eksegesi kanonikal, tapi ayat A, kata makan dari bahasa Ibrani macam-macam, itu bukan kerja kanonikal. Itu kerja apa? Historis kritis. Jadi kalau kalian tidak mau capek, jangan historis kritis, kanonikal. Tapi kalau bicara kanonikal, cari kanon-kanon. Ini saksang 1, saksang 2, saksang 3. Nilai, ini kurang garam, ini terlalu pedas, ini hambar. Itu kerjanya kanonikal. Kalau historical, historis, dia tidak membicarakan rasa. Dia tidak membicarakan rasa. Dia sedang melahirkan sebuah masakan. Kalian sedang melahirkan sebuah masakan atau tafsiran. Maka kalian baca kritik bentuk, kritik teks, kritik aparatus, semua kritik-kritik itu supaya lahirlah sebuah tafsiran menurutmu. Itu historis kritis. Sampai nanti dia kepada Scopus. Inilah hasil tafsiran. Ini judulmu nanti teologi pendewasa. Pendewasa. Tafsiranmu setelah ditafsir ternyata di sini apa namanya teologi baptisan. Lari. Makanya sering saya ulangi tafsiranmu sini. Karena salah. Judulnya cara membuat saksang. Judulnya. Akhirnya di sini cara membuat tempe. Scopusnya cara membuat tempe. Lari. Karena makanya saya bilang kalian tidak tamat cara menafsir yang bagus. Tak tahu saya bagaimana kalian diajar menafsir itu. Nanti saya lihatlah kalau saya bisa pembimbing kalian untuk kalian pilih historis kritis atau kanonik. Hati-hati berjumpa dengan saya. Karena kalian semua judulnya sama, berbeda tapi jalannya sama. Semua historis kritis. Itu yang kalian kerjakan. Tapi judulnya kanonikal, post modern, post kolonial, post apa pun kan terpos pun itu sama saja. Itu bedanya ya. Jadi orang-orang sistematik tidak mau ribet membahas bagaimana, mengapa. Tak perlu dia. Yang penting jadi. Yang jadi itu dia nilai. Atau dia terangkan ke jemaat. Atau dia sosialisasikan. Itu orang-orang kanon. Oh, BPK di Jalan Merdeka kurang enak. BPK di sana bagus. BPK, itu dia. Itu kerja orang-orang sistematik itu. Tapi kalau orang-orang biblis tidak begitu dalam berpikirnya. Gimana caranya tadi ini? Berapa ons tadi bawangnya? Berapa ons cabenya? Berapa itu pertanyaan orang-orang biblis. Kalian orang mana? Orang biblis atau orang-orang sistematik? Itu harus kalian tahu siapa dirimu. Kemampuanmu di mana? Menilai yang ada atau mencipta sesuatu untuk dirasa orang. Sama-sama berat, tapi lebih berat historis kritis. Makanya kalau ini enak-enak skripsimu, jangan pilih historis kritis. Jumpa kita nanti capek kau. Gitu. Tapi bukan berarti kanonikal tidak capek. Saya tanya di mana lagi kanonnya ada? Di siapa yang menggunakan kanon ini? Misalnya perceraian dalam Alkitab, sebuah tafsiran eksegese kanonikal katanya. Saya tanya, di mana lagi perceraian selain kitab ini membahas perceraian? Tidak tahu, Pak. Enggak tahu. Enggak boleh, harus tahu. Di mana perceraian dibahas lagi selain di kitab ini? Konteks dekat, konteks jauh. Orang mana yang menggunakan perceraian? Orang Yahudi, orang Helenis? Di mana lagi ada perceraian? Yang sudah mengkanonkan perceraian. Enggak tahu dia, ganti judulmu. Itu. Kalau enggak ada, dia hanya tahu di mana BPK yang enak, Jalan Binjai. Ada lagi jalan lain? Enggak, Pak. Di sana enggak ada, enggak tahu, Pak. Ya udah, jangan tafsir kanonikal. Tafsir eksegese historis kritis saja. Berilah dagingnya, berilah tomatnya, beri cabenya, racik sendiri.
Baru tunjukkan ke saya, ini Pak BPK-nya. Baru saya cicipi. Nggak pandai kau, bilang kan. Nggak serasi kau, nggak pandai kau meracik tunggunya. Itu. Udah mulai paham ya? Makanya kita perlu berteologi itu tidak main-main. Berteologi itu bicara soal meracik. Makanya orang yang mau berteologi bagus, ya materialmu harus bagus. Misalnya kau disuruh membuat saksang, yang ada daging babi, baru tomat sekilo, bawang putih sekilo. Jadi nggak saksang? Jadi, tapi nggak ada rasanya. Itu aja. Kenapa nggak ada rasanya? Karena materialnya hanya 3. Tomat, bawang merah, cabai. Nggak jadi saksangnya jadi, tapi nggak bagus. Jadi begitulah kadang-kadang mahasiswa berteologi. Dia menyusun skripsi, materinya, bukunya hanya 1. Lalu kenapa? Ya hanya 1 bukunya. Yang lain nggak tahu di mana. Ya hancur lebur lah. Makanya sekarang kumpulkan bukumu sebelum kau menulis skripsi. Karena semakin banyak bukumu, semakin banyak materialmu, makin bagus teologimu. Kalau lengkap semua material, baru kau racik menjadi sebuah saksang atau babi panggang yang enak, maka enak dia. Cukup materialmu, lengkap semua peralatanmu, apa enggak enak makanan itu? Ini pas sudah semua bumbu sudah ada, tiba memasak, kompor gas pun gasnya enggak ada. Gasnya sudah ada, kompornya sudah ada, tapi apa namanya ini? Kualinya enggak ada. Enggak masak. Gitulah sering mahasiswa. Materialnya enggak lengkap semua, tapi mau berteologi PB2. Dia mau berteologi PB2, buku-buku di kamarnya pun tak ada. Kalau saya tanya sekarang, berapa buku kamarnya? Itulah, bagaimana mau lahir teologi yang berkualitas dari kampus ini? Tidak ada buku tapi tidak pernah ke perpustakaan. Gimana caranya berteologi? Nonsen. Kau berapa buku di kamarmu sekarang? 5. Kau? 10. 5. 15. Wow, keren. Wow. Atau usah saya tanya lah, paling 5, 10, tidak ada kan itu. Gimana mau berkualitas? Gimana? Bagaimana kau mau menulis teologi PBM? Gak ada bukumu. Nonsen. Itulah yang terjadi di kampus teologi sekarang. Makanya setiap bulan buat pada dirimu, saya harus beli 1 buku tiap bulan. Makanya kurangilah kuotamu ber-TikTok dan ber-YouTube itu. Kurangi rokokmu. Dari sebungkus jadi 1/4 bungkus. Kurangi gaya makanmu. Biasanya ya kurangilah supaya bisa beli buku. Kemarin toko buku datang ke sini. Siapa yang beli buku kemarin? Gak ada kan? Dia datang ke sini loh. Tapi kalian gak mau tanya buku-buku yang kalian butuhkan sama mereka supaya mereka bawa ke sini. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana kita melahirkan teologi yang bagus, berkualitas? Material kita di kamar kita tidak ada. Kau mau masak saksang tapi materialnya nggak ada. Tapi bermimpi saksangmu dipuji orang. Bermimpi kau dipuji orang menjadi pendeta yang berkualitas. Gimana caranya bro? Bagaimana caranya? Bukumu 5. Bukumu 10. Makanya kalau saya masuk ke rumah pendeta, yang saya lihat pertama bukunya. Kalau bukunya tidak ada, kasihan jemaat yang dihotbahinya tiap hari. Ada kualitasnya. Tidak ada kualitasnya. Tapi kalau saya lihat rak bukunya penuh buku, pasti jemaatnya senang kepada dia. Pasti. Kalau kalian pergi kepada Master Chef, di ruangannya lengkap semua alat-alat masak. Ketika kalian datang mau makan apa? Makan ayam goreng, cek sambil dia ciciri tap selesai makan. Kalian nikmati, wow keren. Karena apa? Semua lengkap sama dia. Tapi kalau datang kalian ke rumah, lalu kalian mau makan apa? Mau makan babi panggang katanya. Panggangannya pun tak ada, mau beli lagi. Arangnya pun tak ada, beli arang lagi. Makan jam berapa bro?
Pulang dia, Pak. Pulang laku ya. Kenapa? Udah lapar katanya. Karena sudah jam 4 sore panggangannya tidak selesai. Kurang ajar kau. Pergi dia. Jemaat kita itu menggerutu kepada kita karena gitu. Cara berteologi kita tidak bagus. Dia sudah berkeluh kesah, begini yang pendeta begini. Oh iya katanya. Sampai di rumah mau dia godok pergumulan jemaat itu dengan buku, nggak ada bukunya. Jumpa besoknya, emang pendeta bagaimana? Ya serahkan saja kepada Tuhan. Haleluya katanya. Serahkan saja kepada Tuhan katanya. Kalau diserahkan kepada Tuhan ngapain kau pendeta ada katanya kan? Pulanglah kau kampungmu katanya. Kalau serahkan kepada Tuhan semuanya, ngapain ada pendeta? Gak perlu kalian belajar. Kalau diserahkan kepada Tuhan semuanya, gak perlu. Capek saya mengajar teologi PB2 ini nanti. Kalau kalian bilang serahkan, itu rahasia Tuhan, Pak. Rahasia Tuhan. Selesailah barang itu. Gulunglah tikarmu, kembali kau ke kampungmu bertani. Gitu. Ini. Jadi hati-hati. Jadi teologi biblika itu berusaha mengerti apa dan bagaimana doktrin itu berkembang. Kemudian berikutnya teologi BB itu berusaha mengerti proses. Berusaha mengerti proses. Jadi bagaimana proses terjadinya dia mengerti. Jadi dia tidak asal bunyi. Mengapa ada bait Allah? Prosesnya bagaimana? Mengapa sekarang tidak ada bait Allah lagi di Yerusalem? Bait Allah pertama telah dimusnahkan oleh Nebukadnezar, lalu dibangun oleh Ezra Nehemia. Bait Allah kedua dihancurkan oleh Titus tahun 70, lalu orang Israel bersarap ke seluruh dunia. Sekarang mereka kembali Zionisme, mereka mendirikan negara Israel. Apakah ada bait Allah? Tidak ada sampai sekarang. Jadi mana bait Allah itu sekarang? Di atas bait Allah itu telah berdiri Masjid Al-Aqsa. Jadi bagaimana membangun bait Allah lagi sekarang? Maka sekarang berusaha mereka mengkorek di bawah ini. Ini masjid dikorek mereka di bawah supaya membangun bait Allah di bawah. Itu menjadi polemik dunia sampai sekarang. Lalu mengapa kalian bangun di bawah? Di bawah bukan tanah mereka, di bawah tanah kami katanya. Kan gila orang Israel kan? Mereka bangun sekarang di bawah masjid itu, bait Allah, supaya nanti setelah dibawa dus jatuh ini, wah kami sekarang di bawah, punya kami katanya. Kalian berarti nggak ikuti berita dunia soal pembangunan bait Allah. Jadi kalau menurut prediksi, kalau dibangun bait Allah yang ketiga, dunia kiamat. Sampai sekarang masih proses itu pembangunannya. Itu secara prosesnya bagaimana? Itu kan panjang. Jadi bukan bim salabim itu semua bait Allah itu. Itu bicara soal biblika. Nah kalau di sistematika, kalau di sini dari proses, di sini hanya mengerti hasil. Mereka hanya mengerti, tidak repot bagaimana proses itu. Jadi hanya mengerti hasil. Teologi Tritunggal, bagaimana itu terjadi? Ya orang-orang sistematika tidak peduli dia. Pokoknya sudah ada Tritunggal, dia jelaskan Tritunggal itu apa. Coba misalnya Tritunggal. Saya jelaskan dulu, apakah kalian sudah mengerti Tritunggal? Proses ini, contoh ya. Kalau misalnya ini telur, ini kuning telur, ini kulit telur, ini kuning telur, ini putih. Oh ini putih telur. Nah, lihat ini ya. Apakah kulit sama dengan kuning? Apakah putih sama dengan kulit? Tidak, berarti kulit bukanlah kuning telur. Kuning telur bukanlah putih telur. Putih telur bukanlah kulit telur. Tapi ini apa? Telur. Telur kan? Kalau bicara Tritunggal sekarang, gimana kalian menjelaskan? Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus. Ini apa? Allah. Berarti Bapa
Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Tapi mereka benar enggak? Ini sudah belajar dogma dulu kalian. Benar enggak? Mengapa benar? Jadi kalau kalian nanti mengajar sidi, kalian bicara Tritunggal, gimana kalian menjelaskan Tritunggal? Mau biblis atau sistematis? Mana kalian pilih? Mau biblis atau sistematis? Pilih mana kalian? Sistematis sudah jadi barang ini, Tritunggal. Bagaimana menjelaskan ini? Ngerti nggak biblis? Kalau nggak ngerti biblis, bagaimana sistematis menjelaskannya? Hati-hati loh, pengajaran kalian disesat. Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Yesus. Gimana ini? Tapi sebut Allah. Mulai berpikir, radikal, biar saya jelaskan lagi. Kayak saya bukan ahli dogma ya. Tapi nanti kalau saya jelaskan, nanti bisa kalian pusing. Tapi cari jawabannya, karena kalian sudah belajar dogma. Saya belajar teologi ini. Itu masih satu, belum yang lain. Kalau saya bicarakan nanti Yesus, saya bicarakan Roh Kudus, paham nggak kalian? Bapa misalnya, harus belajar. Ini sudah tingkat 3 loh kalian. Bentar lagi tamat. Datang dari jemaat, Pak Pendeta, Bu Pendeta, apa artinya Bapa katanya? Bingung kalian. Apa ya anak katanya? Apa ya Yesus? Apa Roh Kudus? Kalian udah kuasai belum? Belum ya? Mudah-mudahan selama teologi PB2 ini kalian diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kasihan jemaat itu nanti. Kalian khotbahi, kalian sendiri pun tak mengerti kan. Saudara-saudara, Yerusalem itu adalah pusat kekristenan. Padahal kalian belum pernah ke sana. Belum tahu apa itu Yerusalem. Di mana Galilea? Di mana Bukit Zaitun? Di mana Bukit Golgota? Tapi kalian seperti orang yang sudah pernah ke sana. Boleh sih tak usah ke sana, tapi kalian mengerti situasi di sana. Tidak perlu saya ke Jakarta, tapi saya baca buku tentang Jakarta dengan baik dan benar dari sumber yang benar, maka saya tahu Jakarta. Kalian membaca Israel dari mana? Dari Alkitab, oke. Dari mana lagi? Sejarah Israel, sudah tamat sejarah Israel. Dari mana lagi? Tafsiran. Berilah buku tentang Israel supaya kalian tahu Israel dulu dengan Israel sekarang. Supaya jangan asal ngomong kita. Karena banyak, kalau kita pergi ke Israel nanti semua kebenaran ya kita anggap benar padahal salah. Misalnya contoh ya, nanti bisa sekedar penjelasan. Soal peta ini misalnya dari sekarang. Kalau ada peta Israel, ini laut mati, di sini Sungai Yordan, lalu sungai sini kan Galilea, nama Galilea. Sungai ini muaranya sampai ke sini, laut mati. Yesus dibaptis di sini, di laut mati ini yang ada Sungai Yordan di sini. Dari sini ada contoh, Yesus dibaptis. Dekat laut mati, ini Jericho. Tetapi karena ini dalam peta ini dikuasai oleh Yordan sekarang, bukan Israel. Di mana Yesus dibaptis ini dikuasai Yordan. Lalu datanglah Tur yang sekarang Tur Israel itu kan. Di sinilah Yesus dibaptis sekarang. Karena ini dikuasai Yordan ya. Di sini tadi ada Yordan ya, yang dikuasai oleh Israel, di sini dia buat Yesus dibaptis. Di sini ini. Benar enggak? Enggak. Jaraknya ini ke sini ratusan kilometer.
Jericho ini di Bethlehem. Beda. Karena di sini dikuasai Israel, dia buatlah di sini Yesus dibaptis. Di situ orang sekarang berbondong-bondong dibaptis supaya seperti baptisan Yesus. Dan mau orang itu dibaptis di sana. Padahal tempatnya berbeda. Kalau Alkitabiah di sini, tapi ini akses Jordan, negara Jordan sekarang. Kalau masih banyak orang dibaptis. Ketika saya ke sana, lalu pendetanya bilang, mau dibaptis Pak? Dia bilang enggak, saya mau berenang di sini. Saya dulu sudah dibaptis, tapi saya mau bermain-main di sungai ini. Apa kita berenang di sini? Cuci muka. Tapi bukan tempat Yesus dibaptis. Itu. Semoga kalian nanti punya kesempatan ke sana yang melihat langsung Yerusalem, Bethlehem, Jericho gitu ya. Supaya kalian berkhotbahnya benar gitu. Nah itu teologi biblika. Nah kalau kita sudah lihat perbedaan tadi, maka kita akan semakin berteologi dengan baik dan benar. Kita berada pada posisi mana? Apakah kita berada pada posisi biblika atau biblis, atau kita hanyalah penikmat? Orang sistematika kan penikmat, tidak mau capek menggali kebenaran. Mereka hanya menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh ahli biblika. Nah itu baru kemudian dalam teologi PB ini nanti kita akan melihat metodologi. Metodologi itu berbicara soal bagaimana ajaran itu atau kitab itu hadir sehingga kita bisa melahirkan teologi yang baik. Dan itu perdebatan yang cukup awal ketika kita tidak tahu metodologi. Misalnya begini, Yesus lahir tahun 0, dia mati 33. Lalu kitab pertama Kristen ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis kitab yang pertama? Pertama ditulis kitab 1 Tesalonika. Ditulis oleh Paulus tahun 50. Kemudian Timotius, Markus, Lukas tahun 70, tahun 80, tahun 90, tahun 100, Yohanes terakhir tahun 100. Itu berarti di sini berapa tahun ini? 33 ke 50, 17 tahun. Itu tradisi lisan. Kalau ke sini berapa tahun? Ke 70. 70 kurang 3. Berapa? 2? 30 tahun. Coba bayangkan kebenaran itu dalam tradisi lisan diceritakan lalu ditulis. Setelah 37 tahun lahirlah Matius, Markus, Lukas. Yang pertama ditulis bukanlah Injil tapi Tesalonika yang ditulis oleh Paulus. Lalu makanya kita diklaim oleh Islam berarti Injil ini ditulis dipengaruhi oleh Paulus. Maka Injil itu sudah palsu kata mereka. Lalu bagaimana kalian berdialog menghadapi itu? Polemikus Islam berani menghadapi mereka dengan data ini. Berani? Kalau nggak berani jangan lawan. Kalah kau nanti dibabat mereka. ini fakta historis. Belum lagi kita bicara diakronis. Yesus lahir pada tahun 0 ditulis oleh The Jesus Seminar. Mereka tidak percaya pada Jesus faith. Mereka percaya pada Jesus historical. Yang kita bicarakan sekarang, yang kita hopah-hopahkan semua sekarang di sini, Yesus iman. Yang telah dicatat oleh Matius, Markus, Lukas kan. Mereka beriman kepada Yesus karena mereka catat. Itu yang kita hopahkan sekarang kan. Kalau kita gali kepada Yesus historical yang di seminar ini, maka keluar nanti Injil Thomas, Injil baru. Wow, kalian mungkin ganggu nanti iman percaya kalian.
Mereka sebutlah Yesus menikah, Yesus punya anak, Yesus tidak bangkit tapi bangkit secara metaforal. Wah, mungkin kalian stres nanti mendengar itu. Itu belum berseberapa kajian saya tentang ini. Di dunia akademis saya sampaikan supaya kalian tahu. Jangan hanya bicara di kelas tanpa membaca apa-apa. Kalian bertemu dengan polemikus Kristen, polemikus Islam. Udah siap enggak? Kalau enggak siap, ya hati-hati. Maka perlu metodologi. Ini sudah ada 50 tahun ke sini. Ke sini 70 tahun. Lalu bagaimana kita bermetodologi? Disitulah fungsinya kita berteologi. Bagaimana teologi Paulus? Bagaimana teologi Lukas? Teologi Petrus? Teologi Yakobus? Teologi Yohanes? Supaya kita mengerti teologi yang mereka bahas pada zaman mereka. Disitulah dibangun teologi itu. Dari metodologi kita melihat tahun-tahun. Kapan ditulis? Maka kalian sudah dianggap selesai dari pembimbing PB1, PB2. Dulu kan kapan lahirnya, latar belakangnya, ditujukan kepada siapa. Itu harus tamat kalian. Misalnya Matius ditujukan kepada siapa? Penulis Matius menunjukkan suratnya itu kepada siapa? Wow, nggak tahu ya. Matius itu menunjukkan suratnya kepada orang Yahudi. Maka kalimat pertama inilah silsilah Yesus Kristus. Itu kan Matius 1 ayat 1 kan? Karena dia menulis itu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi suka apa? Suka silsilah. Kalau Markus ditujukan kepada siapa? Kepada? Kaisar Roma. Ditujukan kepada orang-orang Romawi. Makanya dia pendek. Karena tentara. Orang tentara itu kalimatnya pendek-pendek. Siap dan laksanakan. Itu kan. Tentara itu. Dan lebih hebat. Biasanya itu orang Pentekostal itu suka kitab Roma. Kitab apa? Kitab Markus. Pendek. Pendek-pendek. Lebih apa dia? Lebih apa namanya? Singkat, padat, tepat. Kalau Lukas ditujukan kepada siapa? Non Yahudi. Makanya Lukas menulis detail. Karena dia dokter, menulis detail. Panjang sama dengan Kisah Para Rasul. Makanya teologi PB1 dikaitkan ke Kisah Para Rasul karena penulis Kisah Para Rasul kan Lukas. Dokter. Detail dia. Nanti bacalah Kisah Para Rasul. Detail sekali dia. Karena dia hendak menjelaskan kepada orang-orang non-Yahudi yang di diaspora. Kalau Yohanes ditujukan kepada siapa? Ahli filsafat, gnostisisme, stoicisme. Maka dia mulai kalimatnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menghadapi orang-orang filsafat, filsuf. Maka dia mulai Kristus dari atas. Kalau Matius, Markus, Lukas mulai Yesus dari bawah. Dari manusianya kepada yang ilahi. Kalau Yohanes dari ilahi, baru dia masuk ke manusiawi dan berakhir ke ilahi. Kalian harus paham itu. Kalau tidak paham bagaimana kalian berteologi PB. Belum lagi nanti Roma. Belum lagi nanti kita bahas sampai Wahyu. Itu metodologinya harus kalian tahu. Tapi kalian sudah dapat nilai A ya, tafsir apa namanya pembimbing PB1, PB2 nilai A semua. Tapi tidak ada isinya. Karena kalian mengejar nilai ke sini, bukan mengejar ilmu. Itu kelemahannya. Kalau hanya mengejar nilainya, tak usah kalian belajar. Kasih kalian nilai A nanti, tamat dari sini. PB teologi PB2. Tapi nilainya ilmumu nggak ada. Sayang. Saya lebih baik nilai C, tapi saya punya ilmu. Daripada punya nilai A cum laude tapi tidak ada isinya. Ngapain? Itu. Baru nanti kita akan berbicara soal kepentingan teologi biblika. Apa pentingnya kita mempelajari teologi biblika ini secara teologi PB? Supaya memperlihatkan perkembangan doktrin. Mengapa kita mempelajari teologi PB? Pertama supaya kita memperlihatkan perkembangan doktrin.
bagaimana perkembangan doktrin itu, baik dari perjanjian lama hingga nanti ke perjanjian baru. Itulah tugas dari teologi. Dia menganalisa, melihat perkembangannya. Tentu teologi itu tidak ada yang statis, tetapi dia dinamis, bergerak. Maka nanti akan ada teologi tubuh, teologi teologi pandemi COVID, teologi yang berkembang sekarang, teologi LGBT, banyak teologi yang akan kita bahas. Teologi ekoteologi, sekarang ekoteologi yang berkembang, ekoteologi itu dia melihat perkembangan teologi. Mengapa kita belajar teologi PB? Kedua, memperlihatkan penekanan dari penulis PB. Memperlihatkan penekanan dari penulis PB. Jadi bagaimana penulis PB, baik Judas, Yakobus, Yohanes, Paulus menekankan tulisan-tulisannya, apa yang mereka tekankan. Sehingga teologi Paulus itu tidak sama dengan teologi Yudas atau teologi Petrus. Walaupun nanti ada Deutero-Paulin atau Trito-Paulin atau Proto-Paulin, itu hendak menjelaskan bahwa ada pemikiran asli Paulus, ada yang sudah semi pemikiran Paulus, ada yang sama sekali tidak ada di pemikiran Paulus, tapi masih digolongkan dalam surat-surat Paulus. Misalnya Ibrani, tidak ada lagi pemikiran Paulus di sana, tapi masih digolongkan dia kepada surat-surat Paulus. Ada surat-surat surat-surat pastoral, itu sudah semi pemikiran Paulus. Teologi Paulus itu lebih menekankan pada kebangkitan Yesus yang bangkit. Teologinya dibangun di sana. Tapi kalau sudah ada teologi lain, apalagi misalnya surat Yohanes, teologi Yohanes kan, itu soal keramah tamahan, hospitality, itu tidak dibangun oleh Paulus lagi. Nah itu contoh, makanya perlu penekanan-penekanan dari penulis PB. Yang terakhir adalah memperlihatkan unsur manusiawi, menekankan unsur manusiawi dari inspirasi. Jadi dalam membahas teologi PB nanti tentu ada unsur manusiawinya. Tetapi dalam unsur manusiawi itu ada inspirasi, ada wahyu. Maka nanti Yohanes punya banyak inspirasi. Ada wahyu-wahyu yang dia terima. Nanti kita wahyu itu kan bicara angka-angka, bicara nubuatan-nubuatan, bicara simbol-simbol gitu ya. Makanya misalnya contoh ada angka 66. Lalu kita sebutlah angka 66 itu setan gitu ya. Lalu kalau kalian lihat ada angka 66 sekarang setan itu. Bukan gitu. 66 itu bukan setan selalu. Dulu memang setan dia anggap. Karena apa? Dia jumlahkan kata Nero, Kaisar Nero, dijumlah angkanya berdasarkan abjad Ibrani itu 666 jumlah katanya. Misalnya A1, B2, Z26 kan dijumlah lah. Kaisar Nero, jumlah itu 666. Dia menyimbolkan yang setan itu adalah Paus. Karena jumlahnya 666. Tapi kalau sekarang ada 66, bukan jadi setan itu, bukan. Jadi jangan terlampau terlek tadi. Gitu ya. Nanti kalau ada angka 666, coba misalnya nanti rumah kalian beli rumah lah. Ini 665. Ini 666. Karena 666 kalian nggak mau beli. Angka setan itu. Enggak gitu. Nanti misalnya NIM kalian lah, NIM jatuh pada 666. Aku nggak mau NIM setan itu, kalian bilang nggak bisa. Ya harus kita terima kan. Karena bukan seperti itu pemahamannya. Inspirasinya bukan begitu. Itu makanya perlu berteologi. Ada rumusan, ada proses, ada metodologi, ada penekanan-penekanan yang akan kita bahas nanti dalam setiap buku-buku itu. Begitu ya. Baik, saya pikir ini karena masih pengantar. Satu kali lagi nanti saya akan berceramah soal teologi Paulus
Setelah itu nanti baru kita akan masuk pada laporan buku, laporan baca ya, bukunya ini. Segera pergi ke perpustakaan cari buku ini. Jika tidak ada, segera datang ke ruangan saya supaya difotokopi. Jangan nanti pas mau baca baru datang, Pak minjem bukunya. Kenapa? Enggak ada bukunya Pak. Padahal minggu depan dia akan laporan baca. Itu sudah terlambat. Jadi kalau nanti sudah habis kuliah ini pergilah. Jika tidak ada, silakan segera datang. Oke. Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan siapa yang menutup nyanyi dan doa. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bernyanyi. Kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat. Saya nyanyikan bersama. Datanglah ya sumber rahmat, suluskan hatiku, menyanyikan yang tak kunjung berhenti. Ajar kami mada indah, kita surga surgamu, memuji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita berdoa. Puji syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan hingga pada hari ini Tuhan berkumpul dengan dosen kami dalam memulai aktivitas kami Tuhan sampai yang mengakhirinya. Tuhan, di sini kami Tuhan sudah selesai Tuhan dalam tulis kami Tuhan teologi PB2. Dan Tuhan, apa yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan biarlah menjadi bekal kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami, terutama kepada pelayanan kami ya Tuhan. Bapak, Bapak berkati juga Tuhan dosen kami. Bapak berikan panjang sehat selalu serta kekuatan daripadamu, agar beliau senantiasa sehat dalam hidup kami selaku mahasiswanya. Di atas segala permohonan kami Tuhan, mari dosen kami lakukan. Mohon pengampunan-Mu agar tidak terhalang dalam menerima berkat-Mu. Masih banyak doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang maha mengetahuinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan terulang lagi seperti itu ya. Jadi kalau bernyanyi